Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru semua. Bertemu lagi bersama saya Eka Sayakti Puspitasari. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Semarang dan saya mengajar di SMK Islam Sudirman 1 Ambarawa. Kali ini saya akan memaparkan mengenai tugas koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Selanjutnya saya akan menjawab 2 pertanyaan pemantik. 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pertanyaan pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Dan setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, perubahan terjadi dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran. Berikut adalah kesimpulan tentang perubahan tersebut. 1. Perubahan pengetahuan. Pemahaman tentang pentingnya keterampilan sosial dan emosional sebagai bagian integral dari proses pembelajaran menjadi lebih mendalam. Pengetahuan tentang pentingnya pengembangan empati, manajemen emosi, komunikasi efektif, dan keterampilan sosial lainnya menjadi meningkat. Pemahaman tentang bagaimana aspek sosial dan emosional berdampak pada kesejahteraan psikologis dan performa akademis juga berkembang. 2. Perubahan keterampilan. Keterampilan praktis dalam mengajar dan memimpin pembelajaran mengalami perubahan signifikan. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya menjadi lebih terampil dalam merancang pengalaman pembelajaran yang memasukkan aspek sosial dan emosional, memfasilitasi diskusi tentang emosi dan interaksi sosial, serta mengintegrasikan keterampilan sosial dalam kurikulum. Keterampilan komunikasi, mendengarkan, dan memberikan dukungan kepada murid juga mengalami perbaikan. 3. Perubahan sikap. Sikap saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dan emosional murid. Pemimpin pembelajaran menjadi lebih terbuka dalam interaksi emosional dan perasaan murid, menciptakan lingkungan yang mendukung ekspresi emosi secara positif. Sikap mendukung pertumbuhan dan perkembangan holistik murid pun semakin kuat. 4. Pemahaman dalam menerapkan konsep kepemimpinan sosial dan emosional. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya memahami bahwa menjadi contoh yang baik dalam aspek sosial dan emosional adalah inti dari kepemimpinan. Sebagai guru, saya menerapkan konsep pengelolaan emosi, resolusi konflik yang sehat, serta memberikan dorongan positif kepada murid dalam mengembangkan kualitas sosial dan emosional, menerapkan konsep pengelolaan emosi, resolusi konflik yang sehat, serta memberikan dorongan positif kepada murid dalam mengembangkan kualitas sosial dan emosional. 5. Dampak positif terhadap lingkungan pembelajaran. Perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap ini berkontribusi pada lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif, responsif, dan positif. Secara keseluruhan, pemahaman dan penerapan pembelajaran sosial dan emosional menghasilkan perubahan positif dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran. Hal ini mengarah pada pengembangan lingkungan pembelajaran yang lebih baik, di mana kesejahteraan psikologis, interaksi sosial yang sehat, dan perkembangan holistik menjadi fokus yang utama. Selanjutnya, pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Koneksi dengan modul 1.1. Kaitan antara pembelajaran sosial dan emosional dengan filosofi pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah dalam upaya bersama untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan holistik individu, baik dari segi akademik maupun sosial emosional. Kaitan antara pembelajaran sosial emosional dengan filosofi pembelajaran menurut KHD terletak pada fokus yang sama pada pengembangan individu secara holistik.
Filosofi pendidikan KHD yang diwujudkan dalam konsep Tutwuri Handayani memberikan dukungan di belakang, memiliki keterkaitan dengan prinsip-prinsip pembelajaran sosial dan emosional dalam beberapa cara. 1. Keseimbangan pengembangan. Filosofi pembelajaran menurut KHD mendorong pengembangan seluruh potensi individu termasuk aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional juga mengutamakan pengembangan kualitas emosional dan sosial selain akademik, sehingga mengikuti prinsip keseimbangan yang diajukan oleh filosofi pendidikan KHD. 2. Pentingnya dukungan. Prinsip Tutwuri Handayani menunjukkan pentingnya guru memberikan dukungan bagi murid untuk tumbuh dan berkembang. Pembelajaran sosial dan emosional juga mendorong pemimpin pembelajaran untuk menjadi pendukung yang mendorong perkembangan keterampilan sosial, emosional, dan kesejahteraan psikologis murid. 3. Peran model dan lingkungan. Filosofi pendidikan menurut KHD menekankan pentingnya guru sebagai contoh yang baik. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, pemimpin pembelajaran harus menjadi model yang mempraktikkan keterampilan komunikasi, empati, dan manajemen emosi dalam interaksi sehari-hari. Selain itu, keduanya mengakui pengaruh lingkungan belajar yang positif terhadap pengembangan individu. 4. Pengembangan karakter. Sama seperti filosofi KHD menekankan pembentukan karakter yang baik. Pembelajaran sosial emosional juga bertujuan untuk mengembangkan karakter yang inklusif, empatik, dan memiliki keterampilan sosial yang kuat. Ini sejalan dengan tujuan menghasilkan individu yang berkualitas dari segi karakter. Selanjutnya, koneksi dengan modul 1.2. Pembelajaran sosial dan emosional memiliki kaitan yang erat dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam beberapa aspek. Guru penggerak yang bertujuan untuk mendorong perubahan positif dalam pendidikan dapat memanfaatkan pembelajaran sosial dan emosional untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam praktik mengajar. Penjelasan singkat mengenai kaitan kedua materi. 1. Pentingnya empati dan kolaborasi. Pembelajaran sosial emosional mengajarkan nilai-nilai seperti empati dan kolaborasi. Guru penggerak yang berperan dalam menginspirasi perubahan positif dapat menggunakan keterampilan ini untuk memahami kebutuhan individu dan bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mewujudkan visi mereka. 2. Mendukung kualitas hubungan. Guru penggerak perlu membangun hubungan yang kuat dengan murid, rekan sejawat, dan komunitas. Pembelajaran sosial dan emosional membantu memperkuat hubungan ini melalui pengembangan keterampilan komunikasi yang efektif, manajemen emosi yang baik, dan penerapan prinsip-prinsip kerjasama yang positif. 3. Memupuk kepemimpinan dan pengaruh positif. Peran guru penggerak seringkali melibatkan kepemimpinan dan pengaruh dalam dunia pendidikan. Pembelajaran sosial dan emosional mengasah keterampilan kepemimpinan sosial dan emosional, memungkinkan guru untuk memengaruhi positif dan memberi teladan bagi murid dan kolega. 4. Menciptakan lingkungan belajar positif. Pembelajaran sosial dan emosional berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif, inklusif, dan mendukung perkembangan holistik. Guru penggerak dapat menggunakan prinsip-prinsip ini untuk menciptakan budaya belajar yang mendukung perubahan positif dan pertumbuhan individu. 5. Menjunjung nilai-nilai inklusif dan keadilan. Guru penggerak cenderung memiliki nilai-nilai inklusif dan keadilan. Pembelajaran sosial dan emosional membantu memperkuat nilai-nilai ini dengan mengajarkan empati terhadap perbedaan, menghargai keanekaragaman, dan berperan dalam membangun lingkungan belajar yang adil dan inklusif. Secara keseluruhan, pembelajaran sosial dan emosional memiliki kaitan yang kuat dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam memperjuangkan perubahan positif dalam pendidikan. Dengan mengintegrasikan keterampilan dan nilai-nilai ini dalam pengajaran mereka, guru penggerak dapat menciptakan lingkungan belajar yang berfokus pada perkembangan holistik dan pemberdayaan individu untuk mencapai potensi penuh mereka. Selanjutnya, kaitan dengan modul 1.3. Kaitan PSE dengan visi guru penggerak terletak pada upaya guru untuk menjadi pemimpin yang tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pengembangan kualitas sosial dan emosional murid. Visi guru penggerak yang mengedepankan transformasi dan perubahan positif dalam pendidikan dapat diperkuat melalui implementasi pembelajaran sosial dan emosional.
Berikut penjelasan singkat mengenai kaitan kedua materi. 1. Mengembangkan karakter dan kualitas individu. Visi guru penggerak menekankan pada pembentukan karakter yang baik dan pengembangan kualitas individu secara holistik. PSE mendukung visi ini dengan mengajarkan keterampilan sosial seperti empati, manajemen emosi, dan komunikasi yang efektif yang membantu membentuk individu yang berkualitas dalam aspek sosial dan emosional. 2. Menciptakan lingkungan belajar positif. Guru penggerak berusaha menciptakan lingkungan belajar yang positif, inklusif, dan inspiratif. PSE membantu menciptakan lingkungan seperti itu dengan fokus pada hubungan yang baik antara guru dan murid, serta antara sesama murid. Lingkungan belajar yang positif ini mendukung visi guru penggerak dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan memberdayakan. 3. Memupuk kualitas kepemimpinan dan pengaruh. Visi guru penggerak mendorong guru untuk menjadi pemimpin dalam pendidikan. PSE mengasah keterampilan kepemimpinan sosial dan emosional yang memungkinkan guru menjadi teladan yang mempengaruhi positif dalam pengembangan kualitas sosial dan emosional murid. 4. Menciptakan perubahan positif dalam pendidikan. Visi guru penggerak melibatkan transformasi dalam cara pendidikan dijalankan. Pembelajaran sosial dan emosional dapat menjadi bagian dari transformasi ini dengan mengenalkan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif dalam pembelajaran. Ini membantu menciptakan perubahan yang positif dalam cara guru mengajar dan murid belajar. 5. Fokus pada peningkatan holistik murid. Visi guru penggerak mencakup aspek-aspek kualitas diri yang lebih luas, tidak hanya akademik. PSE mendukung visi ini dengan memberikan perhatian pada pengembangan kualitas sosial dan emosional yang pada akhirnya mempersiapkan murid untuk menjadi individu yang seimbang dan sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Secara keseluruhan, pembelajaran sosial dan emosional dapat dilihat sebagai alat yang kuat untuk mendukung visi guru penggerak. Melalui penerapan keterampilan sosial dan emosional dalam pembelajaran, guru mengintegrasikan aspek kualitas individu yang lebih luas dalam upaya mereka untuk membentuk masa depan yang lebih baik melalui pendidikan. Selanjutnya adalah pemaparan mengenai koneksi dengan modul 1.4. Kaitan antara PSE dengan budaya positif terletak pada upaya bersama untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kesejahteraan psikologis, hubungan yang positif, dan pengembangan kualitas sosial emosional. Budaya positif dalam konteks pendidikan mencakup norma, nilai, dan praktik yang mengedepankan keseimbangan emosional, keterampilan komunikasi yang efektif, serta hubungan yang inklusif. Kaitan antara kedua materi adalah dalam hal berikut. 1. Mendorong kesejahteraan psikologis. 2. Pengembangan empati dan penghargaan terhadap keanekaragaman. 3. Mengajarkan keterampilan komunikasi yang efektif. 4. Pemberdayaan dalam konflik penyelesaian. 5. Membentuk lingkungan yang inklusif. Dengan demikian, pembelajaran sosial dan emosional secara erat terhubung dengan pembentukan budaya positif dalam lingkungan belajar. Melalui pengembangan keterampilan sosial dan emosional, individu lebih mampu berinteraksi dengan cara yang positif, mendukung, dan inklusif, serta merasakan kesejahteraan psikologis yang lebih baik. Selanjutnya adalah pemaparan koneksi dengan modul 2.1. PSE memiliki kaitan yang erat dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memenuhi kebutuhan belajar unik dari setiap murid. Pembelajaran sosial dan emosional membantu menciptakan lingkungan belajar yang responsif dan inklusif yang mendukung upaya memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pendekatan yang sesuai dan relevan. Berikut merupakan penjelasan singkat mengenai kaitan kedua materi. 1. Mengakui kekhasan individu. Pembelajaran sosial emosional mendorong pengembangan kualitas sosial dan emosional yang unik pada setiap murid. Dalam pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, penting untuk mengakui bahwa setiap murid memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Dengan memahami dan mengenali emosi, minat, dan kebutuhan sosial murid, guru dapat merancang pengalaman belajar yang sesuai. 2. Menyesuaikan pendekatan pengajaran. Pembelajaran sosial emosional membantu guru memahami bahwa setiap murid memiliki gaya belajar, emosi, dan tingkat kesiapan yang berbeda.
Dalam pendekatan berdiferensiasi, guru dapat menyesuaikan metode pengajaran, konten, dan evaluasi untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Misalnya, mereka dapat mengajukan pertanyaan reflektif atau memberikan latihan pengelolaan emosi yang spesifik. 3. Menciptakan lingkungan belajar inklusif. PSE mengedepankan inklusivitas dan penghargaan terhadap perbedaan. Dalam pendekatan berdiferensiasi, guru menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung bagi semua murid, tanpa memandang latar belakang atau kemampuan. Hal ini menciptakan atmosfer di mana semua murid merasa diterima dan dihargai. 4. Fokus pada kesejahteraan emosional. PSE mendorong pemahaman terhadap emosi dan kesejahteraan psikologis. Dalam pendekatan berdiferensiasi, guru mengakui bahwa kesejahteraan emosional mempengaruhi belajar. Oleh karena itu, mereka berusaha menciptakan pengalaman belajar yang mendukung perkembangan emosional murid, mengintegrasikan metode manajemen emosi dan refleksi. 5. Membangun hubungan guru-murid yang kuat. Keterampilan sosial emosional membantu guru membangun hubungan yang positif dengan murid. Dalam pendekatan berdiferensiasi, hubungan yang baik memainkan peran penting dalam memahami kebutuhan dan potensi belajar murid. Hubungan yang kuat ini membantu guru mengidentifikasi strategi yang baik untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Secara keseluruhan, pembelajaran sosial emosional memiliki kaitan yang erat dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi melalui fokus pada pengembangan kualitas sosial, emosional, dan kesejahteraan psikologis murid. Keduanya bekerja bersama-sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, responsif, dan mendukung perkembangan holistik setiap murid. Sebelum mempelajari pembelajaran sosial emosional, saya berpikir bahwa pengembangan keterampilan sosial dan emosional lebih bersifat pribadi dan kurang terkait dengan pengajaran dan lingkungan belajar. Saya lebih fokus pada aspek akademik dalam proses pembelajaran dan kurang memahami dampak positif dari pengembangan kompetensi sosial dan emosional terhadap kesejahteraan murid. Sehingga saya mungkin tidak memberikan perhatian yang cukup pada pentingnya mengajarkan keterampilan sosial dan emosional pada murid, serta kurang merancang lingkungan belajar yang mendukung perkembangan aspek sosial dan emosional. Setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional ini, ternyata pengembangan keterampilan sosial dan emosional sangat penting dalam membentuk murid yang seimbang dan berkembang holistik. Saya menyadari bahwa aspek sosial dan emosional memiliki dampak signifikan terhadap prestasi akademik, kesejahteraan psikologis, dan kemampuan murid berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman, ada 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari. Adalah 1. Pentingnya pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Saya memahami bahwa mengajarkan KSE harus menjadi bagian integral dari kurikulum. Hal ini membantu murid mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan sesama, mengelola emosi secara sehat, dan membangun kepercayaan diri yang diperlukan untuk berhasil dalam dan di luar kelas. 2. Kesetaraan dan inklusivitas. Saya menyadari bahwa setiap murid memiliki kebutuhan sosial dan emosional yang unik. Dengan menciptakan lingkungan inklusif, saya dapat memfasilitasi perkembangan keterampilan ini tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau kebutuhan khusus dari murid-murid saya. 3. Pentingnya peran model. Saya memahami bahwa sebagai pemimpin pembelajaran, perilaku dan sikap saya memiliki dampak besar pada murid. Oleh karena itu, saya perlu menjadi contoh yang baik dalam menerapkan keterampilan sosial dan emosional dalam interaksi dengan murid dan rekan sejawat. Berkaitan dengan pernyataan sebelumnya, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Bagi murid, 1. Akan ada lebih banyak aktivitas yang mendorong kolaborasi, komunikasi, dan bekerja sama dalam kelompok. 2. Saya akan mengintegrasikan refleksi dan diskusi tentang emosi dan konflik dalam pembelajaran, membantu murid mengembangkan keterampilan pengelolaan emosi yang lebih baik. 3. Akan ada pelatihan khusus untuk mengembangkan empati dan kemampuan mendengarkan aktif.
Dan berkaitan dengan pernyataan sebelumnya, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi rekan sejawat adalah: 1. Saya akan membagikan pengetahuan dan wawasan baru tentang pentingnya pembelajaran sosial dan emosional dalam meningkatkan efektivitas pengajaran. 2. Saya akan mendorong kolaborasi dengan rekan sejawat untuk merancang aktivitas lintas mata pelajaran yang mengintegrasikan keterampilan sosial dan emosional. 3. Akan ada sesi pengembangan profesional yang fokus pada pengenalan dan penerapan keterampilan sosial dan emosional dalam lingkungan belajar. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Saya harapkan semoga video ini bermanfaat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and share ya.